تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mengacu kepada apa sih budaya positif itu? Apa itu budaya positif? Kalau budaya kan segala sesuatu yang diciptakan, ya, cipta rasa manusia. Jadi dalam hal ini budaya positif itu adalah apa yang telah diciptakan oleh manusia, apa yang telah dibentuk, apa yang menjadi cipta karya dalam hal nilai-nilai positif. Ada beberapa landasan pemikiran, diantaranya yang pertama, ya. Baik, ya. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini tentu saja dalam dunia pendidikan kita tidak bisa lepas dari konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh beliau. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang sudah mengemukakan berbagai hal, berbagai konsep dan berbagai teori pendidikan yang sampai saat ini digunakan oleh dunia pendidikan kita. Yang pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian, sebagai landasan yang kedua adalah pendidikan atau upbringing, ya. Menurut beliau adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu, bukan hanya mengajarkan materi yang ada di dalam buku, menyesuaikan dengan kurikulum, tapi tujuan dasarnya adalah bagaimana kita mengolah benih-benih generasi yang sekarang kita didik untuk supaya mereka siap di masa yang akan datang. Ya, tuh. Kemudian ada kata tuntunan. Bagaimana kita memberikan tuntunan, memberikan arahan. Jadi dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar 1 tambah 1 jadi 2, bukan hanya sekedar 2 kali 2 4, tetapi bagaimana kita mengarahkan anak bisa memanfaatkan 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4 dalam kehidupannya sehari-hari. Kita tuntun mereka. Kemudian bukan hanya ilmu saja, tetapi bagaimana kita membentuk karakternya, membentuk sikap dan perilakunya yang mudah-mudahan kita bentuk menjadi karakter yang baik melalui sikap dan perilaku berakhlak karimah. Dalam dunia pendidikan, di sini ada yang disebut dengan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Kenapa? Karena dalam hal ini tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah segala sesuatu yang memang sudah diberikan oleh Tuhan dan tidak bisa diciptakan. Contoh, kodrat alam itu kondisi fisiknya, kondisi keluarga, latar belakang dan segala macam. Kemudian lingkungan, itu kodrat alam. Kemudian ada juga yang disebut dengan kodrat zaman, sesuaikan dengan alur waktunya. Zaman dulu pendidikan itu cukup bagaimana kita mengajarkan anak supaya anak bisa memelihara ayam, memelihara kambing, bagaimana cara mereka menanam padi, itu kan. Tapi mengikuti perkembangan zaman sampai saat ini itu bukan tidak dibutuhkan, tetap dibutuhkan, tapi zaman sekarang semakin maju. Kumaha carana, bagaimana caranya dulu mencangkul,
merawat sekarang dengan traktor di pertanian itu kan. Terus sekarang zamannya teknologi, zamannya IT. Bagaimana anak memanfaatkan IT di dunia pertanian, memanfaatkan IT di dunia peternakan, memanfaatkan IT dalam kehidupannya untuk hal-hal yang positif. Budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kita sharing, yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada keyakinan kelas. Kita identifikasi, kita pahami, kita kenali juga hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman itu? Apa sih konsekuensi dan apa restitusi? Kemudian kita identifikasi, kita kenali juga kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Kemudian juga ada 5 posisi kontrol. Kita ada di mana selama ini? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai teman atau manajer. Dan nanti ada sebuah teori dalam menangani permasalahan yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Tuh. Nah, dari tadi budaya positif, poin-poin yang akan kita pahami yang kita sharingkan dalam budaya positif ini, ya, saya akan lebih mendahulukan dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sebetulnya banyak, tetapi ketika digabungkan secara garis besar ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa saya dahulukan membahas masalah 5 kebutuhan dasar manusia? Karena pada prinsipnya kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu hal yang akan mendorong munculnya sikap dan perilaku seseorang. Barangkali ada yang tahu apa saja kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, papan. Betul, bagus. Terus ada lagi? Apa? Barang, jasa. Bagus, ya. Betul. Bahkan ketika dirangkum dalam garis besar, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi fondasional, yang menjadi dasar, yang menjadi paling fundamental. Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya makan tujuannya untuk apa? Bertahan hidup. Ya. Saya bekerja, cari nafkah, tujuannya untuk apa? Bertahan hidup. Jadi yang kebutuhan dasar menurut Glasser ini, yang paling fundamental pertama adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Mendapatkan keinginan kita untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Mendapatkan keinginan kita untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian juga kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebebasan. Seseorang ingin merasa lebih bebas. Ya? Seseorang merasa ingin mendapatkan ruang lingkup yang luas. Bagaimana dia memandang, bagaimana dia berperilaku, ingin merasa tidak dikekang, tidak ditekan, dan tidak ditakuti oleh hal-hal yang aturan-aturan yang menekan. Kebutuhan dasar yang selanjutnya, yang keempat adalah kesenangan. Bagaimana seseorang itu mencari kesenangan ketika terlibat dengan orang lain, ketika terlibat dengan temannya. Mereka ingin merasa bahagia. Kemudian juga kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah penguasaan. Sekarang peserta didik, apakah peserta didik
membutuhkan elemen penguasaan, butuh. Dia ingin menguasai materi, mereka ingin menguasai hal-hal yang ada di dalam ruang lingkupnya, yang ada di kelas, menguasai pergaulannya. Dari karakter-karakter ini muncullah yang namanya kebajikan, nilai kebajikan universal. Hari nilai teh poin yang baik ya. Kalau kebajikan itu nilai-nilai yang positif, nilai-nilai baik yang kita yakini. Sementara kalau universal bersifat menyeluruh. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif dari manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai. Ya, contohnya apa? Nah, sekarang dalam dunia pendidikan sedang booming yang namanya kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, apa bedanya dengan kurikulum 13? Bagaimana menumbuhkan karakter sifat-sifat kebajikan universal itu, yang salah satunya adalah yang sering disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ini menjadi sebuah fondasi yang sangat penting untuk menciptakan manusia yang berkarakter baik dan berakhlakul karimah. Ciri atau dimensi yang kedua dari profil pelajar Pancasila ini adalah berkebinekaan global. Ciri yang ketiga dari pelajar Pancasila ini adalah gotong royong. Ciri yang keempat adalah mandiri. Bagaimana kita membentuk siswa, bagaimana seorang siswa mampu bersikap, berperilaku dan memenuhi kebutuhannya, tidak ketergantungan terhadap hal-hal lainnya. Apabila diterapkan, itu munculnya dari kesadaran dirinya, dari hati sanubarinya. Oh, saya mampu namun seandainya dia keyakinan yang sudah saya sepakati, saya langgar. Nah, pada dasarnya ya, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang disepakati bersama dengan seluruh warga kelas. Bagaimana prosedurnya? Bagaimana caranya atau tuntunannya dalam membentuk keyakinan kelas ini? Oke. Prosedur pembentukan memberikan attention pada kata kunci dari langkah-langkah ini. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas ya, untuk bercurah pendapat. Tadi kita sering di kantor ya, seperti itu. Oh, saya pengen ada aturan jangan makan di dalam kelas, gitu ya. Oh, saya mau Pak ingin kalau orang sedang berbicara, yang lain nggak boleh berbicara lagi. Boleh, silakan. Semua tampung. Persilakan warga kelas, saya singkat ya. Persilakan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Tanya, oh si ini begini, kamu coba maunya peraturan di kelas seperti apa? Pak, gak boleh makan di dalam kelas, bagus. Kamu, Pak, jangan buang sampah sembarangan, bagus, terima semua. Mau yang kalimatnya bagus, mau yang dipahami dan tidak kita pahami juga, ya, terima dulu. Sebagai bentuk penghargaan terhadap pendapat, daya pikir dari peserta didik. Ya, kemudian langkah yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar
di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat anu tadi teh. Atau bisa saja dengan cara seperti ini, kita bagikan kertas pada semua siswa. So, menurut kamu, catat, tuliskan menurut kamu peraturan yang ingin kamu buat. Satu saja hal yang ingin kamu jadikan aturan di dalam kelas, misalkan. Kemudian langkah yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Disusun, misalkan kelompok menghargai hukum, atau kalimat-kalimat yang nyerempet gitu kan. Yang kategori menghargai pendapat, masukkan. Yang kategori untuk masalah kebersihan, masukkan. Kategori masalah keamanan, kumpulkan. Kemudian, yang tadi, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang tadi, jangan membuang sampah di dalam kelas. Itu kalimat positif negatif? Negatif. Kita buat menjadi kalimat positif. Contohnya apa coba? Cukup, tidak terlalu banyak kalimatnya gitu. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Bisa. Atau jagalah kebersihan kelas. Yang tadinya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian langkah yang keempat, baik tadi ya, mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Nah, di sini ada tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, mungkin masih banyak yang berupa peraturan, gitu kan. Terus ajak warga sekolah atau warga kelas untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang tadi kumpul ke, oh iya mah kategorinya ya maksudnya karena naon ya, masuk karena urusan kebersihan, keamanan, ketertiban, masalah pendapat, masalah waktu. Nanti kita pilih di apa namanya, kita temukan ya. Itu langkah yang keempat. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama ya. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7 maksimal. Maksimal 7 prinsip keyakinan. Tujuannya untuk apa? Supaya siswa atau warga sekolah bisa mengingatnya. Oh, keyakinan kelas semakin banyak kan ya. Jangan kan siswa guru nage teu ingetan. Apalagi siswa, tidak terlalu banyak. Ya, itu langkah yang ke-5. Keenam, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan. Setelah selesai nih, dipersilahkan. So, tinjau ulang, ditinggali, dipahami, kemudian ditelaah kembali, dan kemudian menyetujuinya dan dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Itu langkah yang ke-6. Dan langkah yang terakhir, setelah disetujui, maka ditempelkanlah di dinding supaya mudah terlihat. Jadi kalau siswa lupa, oh ketinggalan ya tak, ingat kembali dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama.
Nukumaha sih Pak bentukna, contohna. Nah, keyakinan kelas ini tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan, dengan taraf intelektual, dengan taraf kognitifnya, dengan fase-fase kognitif siswa. Contoh, di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Saya buat contoh untuk kelas 5. Contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu atau misalkan saling membantu. Contoh gitu kan. Kemudian saya juga ambil contoh keyakinan kelasnya untuk tingkat SLTP atau MTS. Bahasanya sudah beda kan? Kalau tadi bahasanya sederhana, kalimatnya sederhana. Untuk ke tingkat SLTP, tingkat MTS misalkan, sudah berubah bahasanya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini bentuk keyakinan. Ya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Bahasa kelas 5 SD dan bahasa kelas 7 sudah berbeda. Gitu kan? Nah itu, sesuaikan dengan fase-fasenya. Nah, yang menjadi permasalahan Pak, menyepakati keyakinan kelas untuk kelas SD, kelas bawah, kelas siji rekomana. Diajak ngobrol gitu bisa. Ya kita modifikasi kalimatnya, kita modifikasi bahasanya, sesuaikan dengan bahasa anak siswa peserta didik kelas bawah, kelas 1 atau kelas 2. Contohnya seperti apa? Ini adalah salah satu contoh yang sudah dihasilkan dari keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu belajar. Betul kan? Anak mengingat, oh saya harus belajar. Sederhana kan? Saya harus belajar. Anggota kelas perlu senang. Saya harus belajar sambil senang, sambil bahagia. Semua anggota kelas perlu melakukan tugas. Semua anggota kelas saling menghargai, perlu merasa aman, gitu kan? Nah, kalimatnya beda antara kalimat kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Sudah jelas berbeda, sesuaikan dengan fase kognitifnya. Ya, seperti itu. Nah, dari keyakinan-keyakinan kelas, dari adanya berbagai macam pembatas barangkali, maka akan muncul ketika komponen-komponen yang ada di dalamnya melakukan pelanggaran, mengingkari keyakinan kelas itu, maka akan muncul 3 poin ini. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, konsekuensi dan restitusi. Apa sih bedanya? Ulama biasanya hukum kan? Paling besar menghukum teh. Coba kita perhatikan, hukuman adalah terjadi secara tiba-tiba dan berdampak pada tekanan terhadap orang lain, baik secara fisik, mental, atau keduanya, fisik ataupun mental. Jadi hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Bentuknya apa? Bisa secara verbal. Verbal itu kalimat bahasa ya, ucapan, atau juga secara fisik. Mana Bang Rois ya? Adek, bebates Bang Rois dasar kau patut ya. Gitu? Itu verbal. Push up 50 kali. Nah, itu sudah masuk ke fisik. Ada aturannya disepakati sebelumnya tidak? Tidak ada kan? Tapi hukuman ini dilaksanakan
terjadinya secara tiba-tiba. Tidak ada kesepakatan dulu. Itu hukuman. Kemudian ada yang disebut dengan konsekuensi. Apa sih konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi ini sama kayak yang tadi, tapi terjadi tidak secara tiba-tiba, ada kesepakatan dulu. Contoh ketika membuat kesepakatan keyakinan kelas tadi. Nah, kalau yang melanggar poin pertama, coba kita sepakati. Konsekuensinya apa coba? Oh Pak, harus anu Pak. Kalau yang tidak beres-beres, tidak ikut menyampaikan kelas, coba konsekuensinya apa? Disepakati dulu. Ya? Jadi ketika ada pelanggaran terhadap aturan atau keyakinan yang dibuat, maka ada disepakati dulu dampaknya seperti apa nanti terhadap pelakunya. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi ada kesepakatan dulu, ya. Tuh. Kemudian apa sih restitusi? Nah, ini yang paling diharapkan dalam dunia pendidikan kita. Restitusi. Nah, sih restitusi itu? Ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika seseorang bersalah, dalam proses restitusi ini, ya, dimunculkan dari dalam dirinya. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentu saja karakternya karakter yang positif, karakter yang baik. Maka kita diharapkan mampu melaksanakan, menangani permasalahan ini melalui segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, pada dasarnya, pada intinya, dalam segitiga restitusi ini, di langkah pertama, menstabilkan identitas itu melakukan pengkondisian awal anak. Sebetulnya bukan hanya mental, tapi juga dengan secara fisik, ya, secara fisik dan mental, terutama mental. Kemudian di langkah kedua, validasi tindakan yang salah itu mengidentifikasi dan mengkonfirmasi latar belakang kesalahannya. Nah sih bisa terlambat, nah sih bisa mengganggu si anu. Seperti itu, kita konfirmasi dulu. Ya. Dan kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan adalah melakukan kolaborasi untuk mencari solusi bersama dari permasalahan tersebut. Berkolaborasilah kita dengan peserta didik yang melakukan kesalahan ini supaya membuat sebuah kesepakatan, ya. Bagaimana mencari solusinya? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Biarkan anak berkreasi pikirannya, muncul dari dalam dirinya, gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.